Salam kenal, kami dari kelompok 3 yang anggotanya terdiri dari Melba Damanik, Jersey Simarmata, Natalia Purba, Fendi Armando. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema ruang lingkup motivasi dalam manajemen. Sebelum mulai, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampuh Hendra Saputra, SEM, dan juga kepada teman-teman saya yang sudah menyiapkan dan menyusun materi ini. Presentasi ini akan memuat topik yaitu tentang definisi, faktor, alat-alat, serta teori motivasi dalam manajemen. Yang pertama akan saya bahas adalah tentang definisi motivasi dalam manajemen. Motivasi berasal dari kata Latin movere yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi merupakan hal yang penting karena dengan adanya motivasi pada setiap individu atau karyawan, maka diharapkan mereka mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Istilah motivasi berasal dari kata motif yang diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung, namun dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. Ada juga definisi motivasi menurut para ahli sebagai berikut. A. Menurut Wayne F. Casio, motivation is a force that results from an individual's desire to satisfy their needs, e.g. hunger, thirst, social approval. Artinya, motivasi adalah suatu kekuatan yang dihasilkan dari keinginan seseorang untuk memuaskan kebutuhannya, misalnya, rasa lapar, haus dan bermasyarakat. B. Menurut Harold Kunz, motivation refers to the drive and effort to satisfy a want or goal. Artinya, motivasi mengacu pada dorongan dan usaha untuk memuaskan kebutuhan atau suatu tujuan. C. Malayu S. P. Hasibuan menyatakan bahwa motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Berikutnya adalah 3 elemen yang terkandung dalam pengertian motivasi, bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu manusia. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa, afeksi seseorang. Motivasi akan dirangsang karena adanya suatu tujuan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi motivasi. 1. Faktor intern, keinginan untuk dapat hidup, keinginan untuk dapat memiliki, keinginan untuk memperoleh penghargaan, keinginan untuk memperoleh pengakuan, keinginan untuk berkuasa. 2. Faktor ekstern, kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang memadai, supervisi yang baik, adanya jaminan pekerjaan, status dan tanggung jawab, peraturan yang fleksibel. Berikutnya adalah alat motivasi. Menurut Malayu SP Hasibuan, alat-alat motivasi itu terdiri dari material insentif, yaitu alat motivasi yang diberikan berupa uang, barang yang mempunyai nilai pasar. Non-material insentif, yaitu alat motivasi yang diberikan itu berupa bukan barang atau benda yang tidak ternilai. Kombinasi antara material insentif dan non-material insentif, yaitu alat motivasi yang diberikan itu berupa material insentif dan non-material insentif sekaligus. Terakhir ada teori motivasi. Teori motivasi dibagi dalam beberapa pandangan. 1. Teori kepuasan. Teori motivasi kepuasan sering dikenal dengan konten teori. Teori ini berlandaskan pada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu sehingga individu tersebut bersedia melakukan aktivitasnya. Teori ini berusaha mengetahui tentang kebutuhan-kebutuhan yang dapat memberikan kepuasan dan dapat mendorong semangat kerja individu. 2. Teori proses. Setelah gerakan kepuasan adalah teori proses. Berdasarkan konsep kognitif harapan, teori proses paling berhubungan dengan karya Viktor Fromm, serta Lyman Porter dan Ed Lawler. Baru-baru ini, teori kontemporer seperti teori ekuitas dan keadilan organisasi, prosedur banyak dibahas dalam motivasi kerja. Untuk lebih mudah memahami tentang motivasi dalam manajemen, mari kita simak studi kasus berikut. Amri, seorang manajer sebuah perusahaan real estate, mengevaluasi hasil penjualan tenaga pemasarnya dengan penuh kepuasan.
Setiap tenaga pemasar telah melebihi kuota paling tidak 15%, kecuali Hasan hanya mampu memenuhi kuota yang telah ditentukan. Sampai dengan 6 bulan lalu, Hasan, umur 50 tahun merupakan tenaga pemasar perusahaan paling berprestasi. Akan tetapi akhir-akhir ini kinerja menurun. Perusahaan mempunyai program insentif yang memungkinkan tenaga pemasar mendapatkan bonus ekstra yang sangat tinggi. Setelah Amri mendiskusikannya dengan Hasan, ia mengakui bahwa sebagai seorang yang pernah mendapatkan pendapatan yang cukup besar dari bonus yang diterimanya, dan akumulasi dari bonus yang diterimanya bertahun-tahun kemudian diinvestasikan pada usaha kuliner. Menurutnya pendapatan yang diperolehnya dari usaha kuliner melebihi kebutuhannya untuk hidup. Konsekuensinya, Hasan merasa tidak perlu lagi untuk bekerja keras melebihi kuota seperti yang pernah dilakukannya. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Bila ada kesalahan